Namaku Dona. Aku lahir di sebuah desa terpencil di kota A. Ayahku seorang guru sekolah dasar, sedangkan ibuku hanya seorang ibu rumah tangga. Sudah hampir 2 tahun aku tinggal di kota ini bersama dengan paman dan bibiku. Bibiku bernama Anti, adik kandung ayahku, sedangkan paman suaminya bernama Rudi. Keduanya bekerja sebagai pegawai negeri di sebuah rumah sakit terbesar yang ada di kota ini. Mereka sudah memiliki seorang putra bernama Tony yang masih duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat pertama. Keluarga paman dan bibi sangatlah sibuk. Paman dan bibi baru pulang ke rumah saat maghrib dan terkadang tidak pulang ke rumah karena kesibukan mereka. Sedangkan Tony, anak sewatawayang mereka, biasanya menginap di rumah kakek dan neneknya yang memang dekat dari sekolah tempat Tony menempuh pendidikan. Aku yang sekarang duduk di bangku sekolah menengah atas, kadang tinggal sendiri di rumah. Hampir sudah 2 tahun seperti itu, kecuali ayah, ibu, serta kakek dan nenek yang datang berkunjung sewaktu-waktu karena jarak yang lumayan jauh. Hari itu, aku berangkat sekolah diantar oleh paman Rudi dan bibi Anti karena memang tempat mereka bekerja searah dengan arah sekolahku. Kebetulan saat itu mereka menginap di rumah, jadi aku ikut mereka saja daripada naik ojek seperti sebelum-sebelumnya. Di sepanjang perjalanan kami hanya diam. Paman Rudi mengemudi sedangkan aku dan bibi Anti duduk di kursi penumpang. Dari awal aku datang ke rumah mereka memang jarang sekali bicara, dan seperti itulah karakter mereka selama ini. Aku sudah terbiasa dengan semua itu dan sudah menganggap biasa. Paman Rudi berumur 45 tahun, sedangkan bibiku 34 tahun, sedangkan aku sendiri berumur 16 tahun. Hampir 20 menit kami menempuh perjalanan, hingga Paman Rudi menempikan kendaraannya di pinggir trotoar di sebuah sekolah menengah tingkat pertama, tempat selama ini aku menggantungkan harapanku di sana. Bi, Paman, Dona masuk dulu. Aku menyalin tangan mereka secara bergantian. Kamu belajar yang rajin dan langsung pulang ke rumah. Jika ada keperluan mendadak, kamu kabari bibi atau paman. Ucap bibi Anti memberi nasihat padaku, sedangkan paman Rudi yang masih terlihat tampan itu hanya tersenyum hingga membuat karismanya semakin terlihat. Iya bi, kalau begitu Dona permisi dulu, balasku dan menutup pintu mobil. Setelah mobil mereka sudah pergi, aku segera menuju pintu gerbang sama seperti yang dilakukan para siswa-siswi yang juga baru datang. Pagi Dona, sapa Parasit, Sapam yang berjaga saat itu. Parasit memang sering menyapaku seperti itu. Pria yang memiliki perawatan tubuh tinggi besar dan masih terlihat gagah di usianya yang hampir seumur dengan Paman Rudi. Pagi Parasit, apakah dia sudah datang? Tanyaku sambil membalas sapaannya. Sepertinya dia belum datang. Mungkin sebentar lagi. Kamu tunggu saja di pos jaga atau temani bapak di sini sekalian memantau siswa yang lain. Ucapnya kembali tersenyum. Dona tunggu di sini saja pak. Sebentar juga anak itu pasti muncul. Balasku membalas senyum Pak Rasid. Ide yang bagus. Ada beberapa menit aku berdiri di sana menunggu Kania sahabatku. Hingga sebuah mobil mewah muncul juga. Siapa lagi kalau bukan mobil keluarga Hendrawan, pengusaha ternama yang ada di kota ini. Pak sopir segera berlari kecil membuka pintu mobil buat Kania. Kania keluar dari dalam mobil dengan rambut dikepang dua dan kacamata yang selalu menghiasi wajah cantiknya berjalan mendekati kami. Pagi ganteng, pagi cantik, ucapnya sambil tersenyum pada kami berdua. Pagi juga cantik, balasku bersamaan dengan Parasit.
Kalau begitu kami masuk dulu ya Pak, karena sebentar lagi bel apel pagi akan segera berbunyi dan kapan-kapan kita lanjutin obrolannya. Iya Dona, terima kasih sudah menemani Bapak di sini dan kapan-kapan juga Bapak akan traktir kalian di kantin. Ucap pria Parubaya itu yang selalu tersenyum saat bicara dengan kami berdua. Kami tunggu traktirnya ya Pak. Ayo Dona, kita masuk. Entar Pak Ramli marah kalau sampai melihat kita gangguin Pak Rashid bekerja. Kania menarik pergelangan tanganku menuju ke arah lapangan basket untuk mengikuti apel pagi bersama dengan yang lain yang sudah membentuk barisan. Ada sekitar 15 menit kami mengikuti apel pagi itu dengan Pak Ramli, kepala sekolah kami yang memiliki kumis tebal dan terlihat sangat berwibawa, memimpin jalannya apel dan berdiri di tengah-tengah peserta apel. Setelah mengucapkan sepatah dua kata, Pak Ramli pun membubarkan apel kala itu. Aku dan Kania segera menuju kelas beriringan dengan teman sekelas kami, kelas 2 IPA. Belum juga aku dan Kania menginjakkan kaki kami di depan pintu kelas. Tiba-tiba handphoneku berdering. Aku mengeluarkan handphoneku dari dalam tas dan mendapati Bianti sedang memanggil. "Iya Bi, ada apa?" tanyaku setelah sambungan telepon kami terjalin. Kakek tiba-tiba merasa kurang enak badan. "Tadi ayahmu menelpon Bibi, katanya kamu harus segera pulang. Bibi tidak bisa ke sana karena hari ini ada tugas penting yang harus Bibi selesaikan terlebih dulu. Paman Rudi yang akan mengantarmu ke sana. Mungkin Bibi dan Tony akan menyusul kalian 2 hari lagi setelah tugas Bibi selesai." Ucap Bibi sedikit merasa panik. "Baiklah Bi, kalau begitu Dona minta izin ke kepala sekolah dulu." "Iya, dan tunggu Paman Rudi. Dia akan datang menjemputmu sebentar lagi." Bianti memutuskan jaringan telepon kami. "Apa yang terjadi Dona? Kenapa wajahmu sepanik ini?" Kania yang melihat kepanikan yang terpancar pada wajahku. "Kakek tiba-tiba kurang enak badan, jadi aku harus segera pulang. Maaf Kania, beberapa hari ini mungkin aku libur dan tidak bisa menemanimu seperti biasa." "Tidak apa-apa Dona, tenang saja. Aku hanya bisa berdoa semoga kakekmu segera sembuh dan kamu tiba di sana dengan selamat." Kania mengelus pundakku untuk memberi ketenangan hati. "Terima kasih banyak Kania. Kamu benar-benar sahabat yang baik. Kalau begitu aku permisi dulu, mau menghadap kepala sekolah untuk meminta izin." Kania hanya mengangguk sambil tersenyum manis padaku. Aku melangkah menuju ruang kepala sekolah. Setelah tiba di sana, aku langsung mengetuk pintu dan tak lupa mengucapkan salam. "Masuklah," ucap Pak Ramli yang saat itu sedang duduk di depan meja kerja. "Maaf jika saya mengganggu kerjaan Anda," ucapku sedikit enggan dan kurang enak hati. "Tidak apa-apa Nona, silakan duduk." Aku segera mengangguk kecil dan duduk berhadapan dengan beliau. "Begini Pak, kakekku tiba-tiba merasa kurang enak badan dan saya diminta pulang untuk menjenguknya. Maka dari itu saya minta izin 2-3 hari ini untuk menjenguk beliau di desa. Tapi jangan lebih dari 3 hari, karena semester sudah sangat dekat. Kamu bisa terlambat mengikuti pelajaran dari teman-temanmu yang lain. Soal Ibu Eni, biar nanti Bapak bicara padanya. Kalau hari ini kamu izin." "Terima kasih banyak Pak, kalau begitu saya permisi dulu." "Hati-hati," ucap Pak Ramli saat aku sudah menutup pintu. Aku melangkah ke arah pintu gerbang untuk menunggu Paman Rudi. Tidak berselang lama kemudian, sebuah mobil besar dengan ban bergerigi datang
dan singgah di depan pintu gerbang. Mobil seperti itulah yang memang cocok untuk medan yang akan menuju ke desa yang banyak tanjakan dan juga jalan yang masih banyak kekurangan. Apalagi kami harus melalui hutan rimba sebelum kami tiba di desa terpencil tersebut. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang dan sang penulis lebih bersemangat menulis. Terima kasih.